Bagaimana tanggapan Pak JK dari usulan dari Gubernur Sumatera Utara saat ini, yaitu Mas Bobi, yang menyatakan mengusulkan kalau misalnya di pulau-pulau ini ada sumber daya alam termasuk minyak dan gas untuk dikelola bersama antara Sumatera Utara dan Aceh? Tahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada. Siapa jadi bupati? Masa dua bupatinya? Masa dua bayar pajaknya kemana? Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Aceh Melawat melakukan aksi di depan kantor Gubernur Aceh pada Senin 16 Juni 2025. Dalam aksi ini, massa dari berbagai perwakilan kampus di Aceh tersebut membawa sejumlah atribut demo seperti spanduk bertuliskan referendum dan juga bendera bintang bulan. Koordinator aksi Ilham Rizky Maulana menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya hari ini merupakan upaya memperjuangkan marwah Aceh. Hembusan angin yang ditabur penguasa. Sukses menuai badai. Ya, bola panas dari atas meja mantan Kapolri yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri. Tito Karnavian telah menjadi isu panas yang mengelinding dan seakan tidak terkendali. Bukannya meredam situasi, Gubernur Sumatera Utara yang juga menatu Jokowi justru ikut menyulut seolah menyiramkan bensin ke tengah api yang sedang membara. Bobi seolah sengaja memperolok warga Aceh dengan mengatakan jika ingin ikut mengelola, mari silahkan kita gelola bersama. Ini adalah ibarat tindakan merampok makanan di rumah tetangga, yang ketika ketahuan, bukannya minta maaf dan mengembalikan barangnya, justru menghina si pemilik barang dengan mengajak makan barang rampokan itu secara bersama-sama. Dan lebih aneh lagi, kritik dari warga Aceh atas ucapan Bobi Nasution ini justru dibalas dengan tindakan represif dengan pelaporan ke polisi. Tindakan ini pun jadi mirip dengan perilaku yang ditunjukkan sang mertua. Ketika rakyat minta tunjukkan ijazah asli, bukannya ijazah yang ditunjukkan, malah dibalas dengan memenjarakan orang-orang yang bertanya. Bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemilihan, kami terbuka. Pun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola, bukan kita mencuri. Ya, kata-kata inilah yang dianggap penghinaan oleh warga Aceh. Bobi bisa saja berlindung di balik kata-kata bahwa pulau yang dipindah tangankan itu atas inisiatif Menteri Dalam Negeri. Namun benarkah Menteri Dalam Negeri bertindak sepihak tanpa permintaan atau pengajuan dari pihak yang berkepentingan? Dalam hal ini pemerintah daerah di Sumatera Utara? Apa urusan pusat atau Menteri Dalam Negeri untuk mengurus batas wilayah yang tidak bersengketa? Selama ini, tidak pernah terdengar gejolak antara rakyat di dua daerah yang berbatasan. Rakyat Sumatera Utara tahu persis bahwa daerah itu milik Aceh. Maka bagaimana mungkin tiba-tiba Menteri Dalam Negeri bertindak sendiri memindahkan pulau itu jika bukan karena ada desakan dari pemerintah daerah Sumatera Utara? Kalaupun benar bahwa pemindahan dan sekaligus pergeseran batas antara provinsi itu murni karena inisiatif Menteri Dalam Negeri, lalu untuk apa Bobi Nasution mengeluarkan pernyataan yang kontroversi, seolah ingin menunjukkan jalan tengah dengan mengajak kerjasama, tetapi pulau tetap menjadi milik Sumatera Utara? Jika benar bahwa kebijakan ini murni dari pusat, maka langkah paling bijak yang dilakukan oleh Bobi Nasution adalah diam, atau setidaknya mempersilahkan wartawan yang bertanya untuk menanyakan langsung ke Menteri Dalam Negeri. Di sini, dari pernyataan Bobi Nasution ini kita sudah bisa membaca bahwa ada niat dan keinginan yang sangat besar untuk memiliki keempat pulau itu dan sekaligus mengkonfirmasi bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bekerja sesuai pesanan. Salah seorang warga Aceh yang marah atas komentar Bobi Nasution ini kemudian melontarkan kritik pedas. Jika Bobi mengajak mengelola pulau yang telah dia rampok secara bersama, pria ini memberikan anekdot dengan perumpamaan. Bagaimana jika yang dikelola bersama itu istri Bobi Nasution? Di sini, warga ini seolah ingin berkata, bandingkan jika hak milikmu dikelola bersama. Seperti apa perasaanmu? Jika Bobi Nasution tidak menerima jika istrinya dikelola bersama, maka seperti itulah perasaan warga Aceh, tidak ingin hak wilayah teritorialnya dikelola bersama. Dan secara hukum, pengelolaan bersama atas satu wilayah teritorial menurut Yusuf Kala tidak bisa dibenarkan. Bagaimana tanggapan Pak JK dari usulan dari Gubernur Sumatera Utara saat ini, yaitu Mas Bobi, yang menyatakan mengusulkan kalau misalnya di pulau-pulau ini ada sumber daya alam termasuk minyak dan gas untuk dikelola bersama antara Sumatera Utara dan Aceh? Tahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada. Siapa jadi bupati? Masa dua bupatinya? Masa dua bayar pajaknya kemana? Ya, itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri.
Dan inilah yang dimaksudkan oleh warga Aceh yang belakangan diketahui memiliki akun TikTok bernama Trips313. Bahwa jika istri bisa dikelola bersama, maka wilayah teritorial Aceh juga bisa dikelola bersama. Jadi warga Aceh ini hanya ingin mengembalikan kata-kata Bobi Nasution sendiri. Namun bukannya merasa bersalah, Bobi justru membalas dengan curhat di media sosial. Di akun X-nya, Bobi menuliskan, "Cocoknya diapakan ini wi?" Relawan para pendukung Bobi pun dikerahkan membuat pelaporan kepada media. Para relawan ini membangun narasi menyesatkan seolah warga Aceh ini tiba-tiba saja melakukan penghujatan dan ujaran kebencian di media sosial. Mereka menutupi fakta bahwa justru dari Bobi Nasution sendirilah seorang pejabat gubernur yang mengeluarkan kata-kata tidak pantas, berada di belakang perampokan wilayah teritori, namun berkata-kata seolah merendahkan martabat si pemilik wilayah yang sesungguhnya. 4 pulau kecil bukan sekadar titik di peta, tapi harga diri sebuah daerah. Jika pengalihan wilayah dilakukan tanpa suara rakyat Aceh, itu bukan kebijakan, itu perampasan. Ketika suara rakyat dibalas laporan polisi, kita tahu, kekuasaan sedang dipertontonkan, bukan untuk melayani, tapi untuk menguasai. Dan saat tambang mulai bicara, biasanya alam dan rakyatlah yang disuruh diam. Jangan biarkan sejarah dicetak oleh keserakahan. Karena hari ini kita diam, besok anak cucu kita tinggal cerita tentang tanah yang pernah mereka miliki, tapi tak lagi mereka miliki.